Kajian Kitab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, segala puji hanya untuk Allah yang selalu memberikan nikmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang mentaatinya dan mentaati Rasulnya sampai datang kematian menjemput kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kebahagiaan sekaligus perlindungan dari segala keburukan dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab haji dan umrah. Dan kita akan bahas setelah kita menyebutkan tentang rukun yang pertama yaitu ihram. Berikutnya kita akan masuki pembahasan terkait dengan mahdhuratul ihram, yaitu hal-hal yang dilarang atas orang yang ihram tatkala dia telah masuk ke dalam kondisi ihram. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, seorang hamba yang dia baru saja meletakkan niatnya di dalam hatinya sekaligus mengucapkan di dalam lisannya ihlal untuk ihram baik haji maupun umrah di mikotnya. Setelah dia masuk ke dalam ihram dengan ungkapan labbaik Allahumma umratan bila dia umrah atau labbaik Allahumma hajjan bila dia haji, maka ketika itu berlaku baginya larangan-larangan berikut ini. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, larangan-larangan ihram yang disebut juga dengan mahdhuratul ihram terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah larangan yang bisa membatalkan dan merusak haji maupun umrahnya. Adapun
larangan tersebut adalah jima, hubungan badan. Jima apabila dilakukan sebelum tahallul awal, yaitu sebelum lempar jumrah aqabah, menurut pendapat yang kuat, ketika berhaji, maka ini akan merusak hajinya. Bahkan hubungan badan atau jima ini merupakan larangan ihram yang paling besar dosanya dan memberikan pengaruh bagi manasiknya, batal atau rusak hajinya. Demikian pula umrahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 197, Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka siapa saja yang dia masuk melakukan haji, melakukan kewajiban haji di bulan-bulan haji, maka janganlah dia melakukan rafas. Rafas diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar dan Qatadah radhiyallahu anhum ajma'in. Maksud rafas dalam ayat tersebut adalah jima'. Maka janganlah melakukan rafas, yaitu jima' maksudnya. Wala fusuqa, dan jangan melakukan kefasikan, dosa-dosa. Wala jidala fil hajj, dan jangan melakukan perdebatan, pertengkaran di dalam haji. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mengatakan, amma fasadul haji bil jima'i fil farji falaysa fihi ikhtilafun. Adapun rusaknya haji dengan hubungan badan pada kemaluan, maka tidak ada perbedaan pendapat tentangnya. Qala Ibnu Mundhiri, berkata Ibnu Mundhir rahimahullahu ta'ala, ajma'a ahlul ilmi ala annal hajja la yafsudu bi ityani syai'in fi halil ihrami illal jima'u. Sepakat para ahlul ilmi, para ulama dengan status ijma' bahwasanya haji tidak akan rusak dengan melakukan sesuatu pun dalam kondisi ihram kecuali jima'. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah larangan yang pertama dalam kondisi ihram. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya adalah larangan ihram berikutnya, namun ini tidaklah merusak haji maupun umrahnya. Yang pertama adalah lubsur rajuli al-mukhayyata minasyabi, yaitu larangan ini berlaku khusus bagi laki-laki saja, yaitu laki-laki memakai pakaian berjahit. Laki-laki memakai pakaian berjahit. Diharamkan bagi laki-laki untuk memakai pakaian yang berjahit dan apa saja yang semakna dengan pakaian berjahit tersebut yang digunakan pada salah satu dari anggota badan. Ya, baik itu pakaian atas maupun pakaian bawah. Oleh karenanya tidak boleh memakai gamis, kaos, singlet, ya, kemeja, yang itu adalah pakaian atas. Demikian pula tidak boleh memakai celana, baik itu celana yang dia pakai tali untuk mengikatnya, untuk mengetatkannya, ataupun yang pakai kancing. Demikian pula celana dalam. Ya, celana dalam. Nah, ini bagian bawah. Demikian pula ya, memakai
pakaian yang menutup kepala yang dia berjahit. Perlu diketahui bahwasanya ya, di antara larangan yang berlaku bagi laki-laki, yang ini juga khusus bagi laki-laki, adalah menutup kepala ya dengan sesuatu yang menempel pada kepalanya. Nah, ini dilarang. Nah, ketika seorang laki-laki dalam kondisi ihramnya, dia memakai ya, contohnya seperti sorban yang dia berjahit, atau dia memakai peci yang ada jahitnya, maka di sini dia telah melakukan dua pelanggaran sekaligus, yaitu pertama menutup kepala dan dia memakai pakaian berjahit. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mana dalil yang menunjukkan hal ini? Berikut ini dalilnya. Kita ulangi ya. Jadi bagi laki-laki, sebelum kita menyebutkan dalil ini, jadi laki-laki dia tidak boleh memakai pakaian berjahit. Baik itu pakaian atas, yaitu pakaian badan atas, dan pakaian yang menutup kepala, yaitu bagian tubuh yang paling atas. Begitu juga memakai pakaian bawah seperti yang menutup ya pinggang, bokong dan kaki. Ya, maksudnya menutupi betis. Juga yang paling bawah seperti contohnya adalah kaki ya, dengan pakai kaos kaki ya, pakai sepatu yang menutup mata kaki. Nah, di sini ya ada larangannya. Nah, ini berdasarkan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna rajulan qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yalbasul muhrimu minas siyabi?" Apa saja yang boleh dipakai oleh orang yang ihram dari pakaian tersebut? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Rasulullah ini menyebutkan tentang hal yang dilarang saja. Beliau menyebutkan la yalbas al-qumusa walal amaima walas sarawilat wal burnusa wal khifafa illa ahadun la yajidu na'laini falyalbas khuffaini wal yaqta'huma asfala minal ka'baini wala talbasu minasyabi syai'an masahu za'faranu aw warasu, ya, za'faranu aw warasun. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kedua kitab sahih mereka berdua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah orang yang ihram tadi memakai gamis. Jangan juga memakai sorban. Jangan juga memakai pakaian, memakai celana, dan jangan juga memakai burnus. Burnus ini adalah pakaian, baju atau pakaian yang dia bergabung antara pakaian atas dengan penutup kepala. Namanya burnus, ya. Ada yang pakai ini sekarang? Tahu ya? Ya. Mungkin pernah lihat saya pakai itu ya. Yang dia ini langsung penutup kepalanya itu nyambung dengan kera leher. Tahu ya? Tergambar kira-kira? Itu namanya burnus. Ini menunjukkan bahwasanya burnus model seperti ini sudah ada di zaman Nabi SAW. Dan itu bukan pakaian terlarang. Terlarang hanya ketika dipakai kapan? Ketika ihram, gitu. Itu bukan pakaian preman, ya.
Itu bukan pakaian orang liar, bukan. Itu pakaian yang dipakai oleh kaum muslimin. Ya di zaman Nabi. Buktinya Nabi mengiringkannya dengan apa? Gamis, apalagi? Ya, imamah yaitu sorban, kemudian celana panjang, kemudian tadi burnus, ya. Ini bacanya bukan brownies ya. Ya, ini burnus, bukan brownies. Pakaian ini cocok ya dipakai itu ketika musim panas dan musim dingin, ya. Musim panas, musim dingin dipakai, ya. Karena musim panas ya menghalangi bagian ya kepala ini dari panas. Ya, sinar matahari yang panas ya tidak menerpa langsung punuk dan kepala, ya begitu juga mungkin wajah karena tertutup dengan bagian depan. Begitu juga musim dingin itu, nah ini semakin hangat ketika memakai burnus ini, paham ya? Dan ingat jangan sampai ada, karena memang ada dugaan ya pakaian seperti ini pakaian dianggap preman dikit ya kan? Pakaian agak keren gitu. Jadi kalau contohnya seorang ustadz pakai ini dianggap gimana gitu ya. Ya. Padahal itu pakaian di zaman Nabi dan biasa pakai itu. Ya. Walal khifaf, dan tidak juga dan jangan juga memakai khuf ya. Khuf yaitu sepatu yang menutup mata kaki. Illa ahadun la yajidu na'laini, kecuali seseorang yang dia tidak mendapatkan ya dua sandal. Falyalbas khuffaini, maka hendaklah dia memakai dua sandal tersebut. Maka hendaklah dia memakai khuf tersebut, yaitu sepatu yang menutup mata kaki. Tapi ada syaratnya, wal yaqta'huma asfala minal ka'baini, dan hendaklah dia memotong keduanya ya di bawah mata kaki. Bukan karena terlarang menutup mata kaki, bukan ya. Secara mutlak bukan. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi ihram maka jangan sampai menutup mata kaki, begitu. Ya. Jadi dibuat sepatu kalau memang tidak ada sandal, boleh pakai sepatu dengan syarat tadi enggak ada sandal, kemudian dibuat dia seperti sandal, dipotong sampai membuka mata kakinya, begitu ya. Kalau gimana Ustaz? Kalau ada sandal, ada sepatu, beli sepatu, nggak pakai sandal, loh salah. Ya, dalam kondisi ihram, ya kalau nggak ada sandal, baru sepatu. Lah ini ada sandal, ada sepatu, pilih beli sepatu untuk pakai dalam kondisi ihram. Nggak boleh gitu ya. Ya kecuali kalau seandainya tadi dipotong apanya bagian ya bagian mata kakinya. Ya, supaya nampak. Kemudian kata Rasulullah, wala talbasu minasyabi syai'an masahu za'faranu aw warasun. Dan janganlah kalian memakai ya sedikit pun dari pakaian yang tersentuh atau yang terkena ya za'faran aw waras. Ini adalah jenis ya wangi-wangian. Oleh karenanya ini dalil yang menjadi dalil ya tidak boleh untuk memakai pakaian yang dikasih wangi-wangian. Baik itu wangi-wangian spray namanya ya, atau wangi-wangian ya minyak wangi oles atau semprot, demikian. Jangan ya ketika sebelum ihram jangan sampai kita ya memakai wangi-wangian yang mengenai pakaian, tapi kalau ke badan boleh, tapi ke pakaian yang tidak boleh. Karena dalam kondisi ihram ya pakaian-pakaian yang ada aroma wanginya dilarang untuk dipakai, demikian.
Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bagi laki-laki yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki celana, tidak memiliki pakaian bawah, ya, seperti sarung, ya, sarung untuk ihram haji atau umrah itu, ya, yang ada hanya celana panjang dan tidak dia memiliki sandal, yang ada hanya sepatu, maka diberikan dispensasi bagi dia untuk memakai apa yang didapatkannya ketika itu. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia mengatakan, khatabana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Arafat, faqala man lam yajidil izara falyalbas as-sarawila wa man lam yajidin na'laini falyalbas al-khuffaini. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami di Arafah. Berarti kondisi wukuf ini, ya. Dan tentunya ini masih dalam kondisi ihram. Beliau mengatakan, siapa saja yang tidak mendapati izar itu pakaian bawah, ya, dari pakaian ihram yang kita ketahui, ya, maka hendaklah dia memakai celana panjang. Kalau nggak ada, tapi nggak mungkin saat ini nggak ada, ya. Insya Allah, kalaupun tidak dimiliki, ada dijual, ya. Kalau tidak dimiliki, ada dijual. Di Mekah ada, di Madinah ada, bahkan di tempat mikot ada, ya, tempat mikot seperti di Dzul Hulaifah itu dijual, demikian, ya. Ada yang jualan seperti itu. Jadi silahkan beli, ya, demikian. Kalau berangkat pakai travel, insya Allah, ya, dikasih dari travel. Nah, gitu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Rasulullah memberikan dispensasi bagi orang yang tidak punya sandal ketika ihram. Alas kakinya tidak ada kecuali sepatu saja yang menutupi mata kaki, tidak ada sandal. Tapi insya Allah Ta'ala ini pun sama, ya, ini pun sama. Insya Allah di Mekah, di Madinah insya Allah ada sandal. Terakhir saya membelikan, ada salah seorang jamaah itu 15 real. 15 real untuk sepasang sandal. Murah atau mahal itu? Cuma 15 kok. 15 kan dikit ya, 15. Tapi kali 4.000. Kali 4.000. Berapa kira-kira? 60.000. Masya Allah, ya. Sandalnya warnanya putih, jadi sesuai dia, ya. Udah payah nawarnya itu, ya. Saya tawar 10 nggak dikasih, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, dalil yang kita sebutkan ini menunjukkan bahwasanya boleh, ya, untuk memakai apa? Celana panjang bagi laki-laki yang tidak mendapatkan, ya, sarung, ya, pakaian bawah untuk ihramnya, ya. Pakaian bawah yang untuk dililitkan ke
ke pinggang ya. Nah seperti itu. Kalau nggak dapat ya, tapi saya katakan ini sulit ini yang seperti ini ya. Ya, maksudnya saat ini tidak mungkin yang begitu ya. Karena insya Allah Ta'ala untuk haji dan umroh kalau pakai dia travel ya, berangkat sama pemerintah insya Allah ada jatah apa pakaian ihram demikian ya. Jadi sulit ya, agak sulit kondisi seperti ini. Maksud sulit itu bisa jadi nggak mungkin, nggak didapatkan apa, nggak didapatkan pakaian ihramnya demikian. Tapi ini kita sedang sebutkan kondisi di mana tidak dapat ya. Kalau di zaman dulu sangat potensi besar ya, mereka tidak dapat karena memang sulit, pakaian itu sulit dan mahal pakaian ya. Nah, jadi laki-laki yang tidak mendapatkan ya pakaian ihramnya untuk menutup bagian bawah, yang ada hanyalah celana panjang, maka sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama mazhab Hanafi itu tidak ada denda apapun. Jadi menurut mazhab Hanafi nggak ada denda, ya. Kenapa? Karena ya dikasih dispensasi dan Nabi dalam hadis ini tidak menyebutkan denda. Kalaulah ada pasti dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, ini adalah pendapat ini pendapat jumhur ulama, ya, ini pendapat jumhur ulama. Ini pendapat jumhur ulama bahwasanya ya tidak ada denda demikian, ya. Yang malah berbeda dengan jumhur adalah ya pendapatnya ulama-ulama mazhab Hanafi. Kemudian laki-laki ketika tidak mendapatkan sandal untuk dipakai, yang ada hanya khuf, yaitu sepatu yang menutupi mata kaki, maka dibolehkan juga sama, tidak ada denda baginya. Tapi dengan syarat ya dipotong ya sampai menampakkan mata kakinya. Ini adalah pendapat jumhur ulama, yaitu wajib untuk dipotong, ya, wajib untuk dipotong sampai menampakkan mata kaki demikian. Adapun pendapat yang lain seperti pendapat Imam Ahmad tidak wajib dipotong demikian. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bahkan ada sebagian mengatakan bahwasanya memotong khuf itu merusak harta. Nah, gitu. Jadi merusak apa? Merusak harta saja. Jadi rusak jadinya sepatu tersebut. Demikian. Wallahu taala alam. Hadis yang disebutkan tadi itu jelas ya bahwasanya itu dilarang. Ya, dilarang, kemudian dikasih dispensasi untuk memakai khuf, tapi ada tambahannya yaitu dengan dipotong dia. Wallahu taala alam. Yang jelas dalam masalah ini ada perbedaan pendapat. Ya. Jumhur ulama yang mewajibkan dipotong sampai menampakkan mata kaki, dengan pendapat Imam Ahmad yang didukung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala.
Baik, berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, tadi sudah kita sebutkan larangan berikutnya ya bagi laki-laki yang ihram, dan ini khusus bagi laki-laki, adalah menutup kepala. Menutup kepala ya. Walaupun menutup kepala dengan sesuatu yang tidak berjahit. Ya, tetap saja dilarang. Lebih-lebih kalau dia dengan sesuatu yang berjahit. Nah, ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang terinjak oleh kendaraannya atau tunggangannya sampai mati, ya. Ketika itu kejadian di Arafah, maka Rasulullah mengatakan la tukhmiru atau la tukhammiru ra'sahu, jangan kalian tutupi kepalanya, demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Alasannya karena kelak dia akan bangkit pada hari kiamat ya dalam kondisi dia bertalbiyah, demikian. Ini menunjukkan bahwasanya ya orang yang meninggal dunia ya dengan satu kondisi maka dia akan dibangkitkan seperti itu pada hari kiamat. Sebagaimana dalam kondisi ihram ya dia meninggal dunia dan dia bertalbiyah, nanti dia akan dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Lalu Rasulullah makanya melarang ya untuk tidak ditutupi ya bagian kepalanya, demikian. Ya, wallahu taala alam. Kemudian berikutnya para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, yang terlarang berikutnya. Kalau tadi ya dua yang kita sebutkan itu khusus bagi laki-laki. Untuk larangan ihram yang dia tidak merusak ihram haji maupun umrah, itu dua yang sudah kita sebutkan. Adapun yang bisa merusak ya ihram haji dan umrah ya itu cuma satu, yang pertama tadi kita sudah sebutkan ya, itu adalah jima. Itu larangannya bagi laki dan perempuan. Nah, berikut yang sudah kita sebutkan ini ya itu terkait dengan larangan ihram haji maupun umrah ya yang tidak merusak haji dan umrohnya. Dua pertama adalah khusus untuk laki-laki. Pakaian berjahit, kemudian menutup kepala. Ya. Nah, berikut ini kita akan sebutkan juga ada larangan khusus bagi perempuan. Larangan khusus bagi perempuan. Dan itu juga dua. Ya. Yang pertama adalah memakai cadar. Nah, memakai cadar ini dilarang. Ya. Memakai niqab atau burqa, ya. Memakai cadar ini dilarang, demikian. Ya. Demikian pula yang kedua adalah memakai sarung tangan. Bukan sarung kaki ya. Bukan kaos kaki tapi sarung tangan. Ya, ini dilarang. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i, disebutkan lafadz hadisnya wala tantaqib al-muhrimatu wala talbas al-kufazaini. Disebutkan dalam hadis ini ya, dan janganlah wanita yang ihram itu pakai niqab, dan janganlah ia memakai dua sarung tangan, demikian. Ini wanita yang berihram. Hanya saja para ulama mereka berbeda pendapat. Ini ucapan Rasulullah atau ini hanya ungkapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan ini ucapan Abdullah bin Umar saja, bukan ucapan Rasulullah SAW. Seperti yang dinyatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari bahwasanya ini ucapan Abdullah bin Umar, demikian. Ya. Namun tetap saja sebahagian ulama seperti jumhur ulama ya itu melarang, walaupun ya
sebahagian mereka berpendapat bahwasanya ini ucapan Abdullah bin Umar. Ya. Karena ketika Abdullah bin Umar mengatakan demikian, tidak ada satupun yang menginterupsi, yang berbeda demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Jadi jumhur ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali itu melarang untuk menutup wajah. Maaf ya, pakai cadar demikian. Menutup wajah ini saya ralat ya. Yang terlarang adalah memakai cadar demikian ya. Cadar yang disebut juga dengan niqab ataupun burqa ya, demikian. Adapun ulama mazhab Hanafi itu membolehkan ya. Ada satu riwayat juga dari ulama mazhab Syafi'i dan Maliki juga membolehkan ya. Tapi jumhur ulama itu melarang. Nah, perlu diketahui jumhur ulama yang berpendapat bahwasanya bagi perempuan itu dilarang untuk pakai cadar burqa ya. Namun mereka membolehkan bagi wanita ya yang ihram untuk pakai sadel. Pakai sadel namanya. Bukan sandal. Sadel. Sadel itu adalah ya kain yang menjulurkan dari atas kepala ya itu ke menutupi wajah. Atas kepala menutupi wajah, namun dia tidak menyentuh wajah. Sadel namanya. Ya. Jadi bagi wanita yang memang dia di tanah air atau kebiasaannya menutup wajahnya dengan cadar atau burqanya, niqabnya, maka ini solusi ya. Solusi untuk dia bisa memakai sadel ya, memakai sadel yang dijulurkan dari atas kepala itu menutup wajah. Ingat, sadel bukan sandal ya. Nanti salah dengar, sandal pula yang dijulurkan gitu ya. Baik ya. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah ya. Dan yang saya pernah lihat yang seperti ini adalah kainnya tipis ya, dia masih terawang ya, dan wanita-wanita yang pakai gini kalau tidak salah kalau tidak dari Pakistan, Turki juga ada ya, demikian ya, mungkin Maroko juga ya, yang jelas namanya sadel ya, dia kain ya yang dijulurkan dari atas kepala ya, dari atas kepala demikian. Kalau dia niqab cadar, dia di mana? Dilekatkan di sini ya, melekat dia. Kalau ini enggak, dari atas demikian ya. Jadi yang dilarang itu pakai niqab atau pakai burqa, cadar itu. Tapi kalau sadel ya itu tidak dilarang karena sadel bukanlah niqab. Nah, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula tadi wanita dilarang untuk pakai sarung tangan. Ya, sarung tangan dilarang, tapi bukan berarti dilarang untuk pakai minset, apa namanya? Manset yang ini ketat di sini ya. Dia ketat sampai di sini. Nah, itu sebenarnya bagus manset. Kenapa? Karena dia ketat untuk menutupi aurat ya, menutupi auratnya. Karena perlu diketahui ya, lengan wanita itu aurat dan tidak ada, setahu saya tidak ada perbedaan pendapat. Sehingga manset itu sangat penting untuk dipakai bagi wanita.
Karena wanita itu kalau dia bergerak, ya, itu bisa jadi tertarik, ya. Tertarik bajunya sehingga nampak auratnya, membuat laki-laki tertarik juga, gitu kan. Lebih-lebih kalau dia putih, ya, kalau agak besar dikit mungkin nggak tertarik orang kan, ya. Tapi kalau agak putih langsing, nah itu bikin tertarik dia. Baik ya, jadi mindset tidak mengapa. Yang dilarang adalah pakai sarung tangan, demikian. Ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, barangkali ini saja materi yang bisa kita sampaikan. Insyaallah taala masih tersisa pembahasan, ya, larangan-larangan ihram yang pada pertemuan akan datang kita akan membahas larangan ihram ini berlaku untuk laki dan perempuan. Ya. Laki sama perempuan. Ya. Kalau tadi kita sebutkan adalah untuk laki-laki 2 larangannya, untuk perempuan 2 larangannya. Yang larangan ini dia tidak merusak haji dan umroh. Yang pertama sekali kita bahas tadi itu hubungan badan, itu termasuk larangan ihram tapi dia merusak haji dan umroh, demikian ya. Nah, untuk ke depan insyaallah taala kita akan selesaikan pembahasan, ya, larangan-larangan ihram ini atau mahdhuratul ihram yang dia berlaku larangan itu bagi laki dan perempuan insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, kita buka sesi soal jawab. Bagi yang mau bertanya dipersilahkan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Ditawari. Baik. Jadi sesungguhnya memakai pakaian yang menutup kemaluan, ya, karena khawatir barangkali kelihatan bila dia tidak berjahit, ya. Karena hanya dari kain saja, dia tidak ada jahitannya, ya. Dipotong, ya, membentuk satu bentuk yang memudahkan untuk bisa diikat, ya, dan caranya pun bukan dengan jahitan tapi dengan ikatan. Maka setahu saya sepakat para ulama tentang kebolehannya. Ya, tentang kebolehannya. Dan saya tidak tahu di situ ada ulama yang melarangnya. Yang jadi masalah adalah tuban, ada istilah tuban istilahnya. Bukan ketuban ya, tuban. Yaitu celana dalam yang dia berjahit. Ya. Jadi pakaian itu dipakai tapi dia berjahit hanya untuk bagian dalam, celana bagian dalam, ya. Kalau tidak salah namanya istilahnya tuban. Nah, sebahagian ulama membolehkan walaupun berjahit, sebagian ulama yang lain tidak membolehkan, ya, karena berjahit. Nah, begitu, ya. Jika demikian maka bisa dipahami berarti untuk yang tidak berjahit sama sekali dibolehkan. Demikian. Ya. Wallahu ta'ala a'lam.
Setidaknya pun kalau seandainya hendak diberikan hukum lain, maka dia makruh. Ya, setidaknya dia bukan diharamkan tapi makruh. Dari sisi mana makruhnya? Apakah dari sisi berjahitnya? Tidak. Tapi dari sisi tambahan dari dua pakaian yang disyariatkan, ya. Tambahan dari dua pakaian yang disyariatkan. Ya. Setidaknya itu yang membuat dia jadi hukumnya makruh, ya. Karena ada riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya ia mengatakan intolaqan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal madinati ba'da ma tarajjala waddahana wa labisa izarahu wa ridaahu huwa wa ashabuhu. Hadisnya riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak dari Madinah setelah beliau bersisir dan memakai wangi-wangian dan memakai izar bagian bawah, pakaian bawah, rida dan pakaian atas, ya. Beliau dan para sahabat beliau demikian. Jadi di sini ya memang cuma dua disebutkan, ya. Demikian. Kalau dia pakai celana dalam, wallahu taala alam, ini kan bertambah. Tapi insyaallah taala, ya, karena dari sisi manfaatnya bagi sebagian orang yang setidaknya ini menghilangkan risih. Karena ada sebahagian orang yang mereka risih kalau tidak pakai apa? Celana dalam, ya. Baik, ada pertanyaan? Iya, menutup aurat itu wajib dalam kondisi ihram dan di luar ihram. Di bawah pusar. Iya. Di bawah pusar itu berjarak atau pas di bawah pusar? Pusar nampak. Kemudian pas di bawah pusar atau ada berjarak di bawah pusar? Berapa senti? Kalau dia di bawah pusar langsung dia tutupi, artinya ditutupi, maka ini adalah posisi yang para ulama berbeda pendapat. Karena mereka berbeda pendapat tentang apakah pusar itu bahagian dari aurat laki-laki ataukah tidak. Tapi kalau berjarak, maka di sini tidak ada perbedaan tentang larangannya. Paham itu? Tapi kalau pusar itu termasuk aurat ataukah tidak, maka di sini ada perbedaan. Berarti kalau bagi yang mengatakan itu aurat, wajib untuk ditutup sampai nggak nampak. Kemudian bagi yang mengatakan itu bukan aurat, maka boleh nampak cuma bagian sampai bagian bawah pusarnya, paham ya? Tapi kalau dia berjarak, maka jarak ini adalah sepakat para ulama aurat, paham ya? Tindakan ustadz atau ulama bukanlah dalil, paham ya? Nah gitu. Dalam hadis disebutkan, ya, Nabi SAW bersabda, auratul rajuli, ya, ma baina surrati warrukbati. Aurat laki-laki adalah antara pusar dan lutut.
antara pusar dan lutut. Cuma para ulama berbeda pendapat. Apakah pusar dan lutut itu bagian dari aurat ataukah dia hanya menunjukkan batas, gitu, paham ya? Bagi yang memasukkan itu adalah aurat, maka pusar tak boleh nampak, lutut tak boleh nampak, paham ya? Bagi mengatakan itu bukanlah aurat, itu hanya batas, ya, maka boleh pusar nampak cuma sampai bagian bawahnya saja. Lutut boleh nampak hanya sebagai sampai pangkalnya saja. Paha nggak boleh nampak kalau begitu, paham ya? Demikian. Baik, ada pertanyaan lewat online ini ya. Ini pertanyaan langsung ya, hari ini. Ya. Ini pertanyaan hari ini. Saat ini. Baik. Ada pertanyaan dari Abu Ilham di Garut, Jawa Barat. Assalamualaikum Ustaz, saya mau bertanya. Berawal dari sepasang remaja berpacaran, terlibat pergaulan bebas dan pada akhirnya si perempuan hamil. Na'udzubillah min dzalik. Hamil di luar pernikahan. Selanjutnya mereka meminta dinikahkan kepada orang tuanya. Selanjutnya 5 bulan usia pernikahan, istrinya melahirkan anak laki-laki. Setelah melahirkan, mereka tidak menikah ulang dan malah selanjutnya hamil yang kedua dan lahir anak perempuan. Setelah dewasa, anak perempuan tersebut dinikahkan dengan seorang pemuda dan yang bertindak menikahkan sebagai wali nikahnya adalah ayah kandungnya. Pertanyaannya, apakah pernikahan anak tersebut sah dengan wali nikahnya ayah kandungnya tersebut? Demikian mohon jawabannya, sangat penting bagi kehidupan kami. Wassalamualaikum. Dari Abu Ilham di Garut, Jawa Barat. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan wanita dalam kondisi hamil di luar nikah atau karena perzinahan, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sah secara mutlak, sah. Baik itu yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya atau yang bukan menghamilinya. Hamil ataupun tidak hamil. Sah. Tapi syaratnya taubat memang. Ya, syaratnya taubat. Kemudian yang kedua adalah pendapat yang mengatakan bahwasannya tidak sah sama sekali. Karena ada larangan menikahi wanita dalam kondisi hamil. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadana hamlahunna. Wanita-wanita yang hamil, maka masa menunggu mereka sampai boleh menikah lagi adalah sampai melahirkan. Demikian. Kemudian ada pendapat yang mengatakan berikutnya, boleh ya, boleh untuk menikah wanita yang hamil tersebut dengan syarat yang menikahinya adalah laki-laki yang menghamilinya. Nah, seperti itu. Kemudian dari pendapat ini muncul ada pendapat yang lain bahwasanya tadi kalau pendapat ini mengatakan boleh untuk menikahinya, kemudian boleh menikahinya, kemudian asalkan yang menikahinya adalah yang menghamilinya.
Pendapat ini terbagi menjadi dua. Ada yang mengatakan bahwasanya boleh menikahinya asalkan laki-laki yang menghamilinya yang menikahinya, dan boleh setelah itu berhubungan badan setelah akad nikah dalam kondisi hamil. Pendapat yang kedua mengatakan tidak boleh berhubungan badan, walaupun boleh untuk menikah, dan yang menikahinya adalah yang menghamilinya. Pendapat wallahu ta'ala alam yang kuat adalah boleh menikahinya. Boleh menikahinya. Apakah secara mutlak? Jawabannya iya. Bahkan ini pendapat yang disandarkan kepada Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, kalau tidak salah Utsman juga demikian. Apa alasannya? Bukankah ada larangan yang mengatakan bahwasanya wanita yang hamil itu tidak boleh dinikahkan, masa iddahnya itu sampai melahirkan? Maka dijawab bahwasanya ayat yang mengatakan, yang berbunyi seperti ini, wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadana hamlahun, wanita-wanita yang hamil itu masa menunggu atau masa iddahnya, menunggu untuk bisa menikah lagi itu sampai melahirkan, meletakkan kandungannya, maksudnya melahirkan. Ini adalah ayat untuk wanita yang hamil dari pernikahan yang syar'i. Makanya diletakkan dia di dalam surah At-Talaq. Talak itu berlaku karena ada pernikahan yang syar'i. Bagaimana bisa mentalak wanita yang tidak ada pernikahan sama sekali? Makanya kan ada pernikahan yang syar'i, kan gitu ya. Itu pendapat yang wallahu ta'ala kuat. Hanya saja tidak boleh untuk digauli. Nah, itu dia. Kenapa? Karena sesungguhnya ada larangan mencampurkan mani. Ya. Adapun ya kehamilan di luar pernikahan itu kehamilan yang haram, paham ya? Tapi ini tidak menghalangi pernikahan menurut pendapat yang kuat. Ya. Hanya saja dilarang untuk mencampurkan mani. Mani setelah akad nikah itu mani yang halal, paham ya? Adapun mani yang bercampur dengan mani yang lain, yaitu laki dan perempuan sebelum akad nikah, ini adalah mani yang dikatakan haram, maka tidak boleh dicampur. Ya. La tuta hamilun hatta tada'. Jangan digauli wanita yang hamil sampai dia melahirkan. Ini maksudnya seperti itu, paham ya? Ini pendapat yang kuat, wallahu ta'ala alam. Jadi untuk kasus yang ditanyakan ini, ya, sah pernikahan mereka. Lebih-lebih yang menikahinya adalah yang menghamilinya. Dan saya harapkan bagi mereka yang jatuh kepada perzinahan seperti ini bertobat kepada Allah. Bertobat kepada Allah agar ini tidak berkelanjutan, dosa ini ditiru oleh anak-anaknya. Paham ya? Nah, demikian. Maka apa? Bertobat. Bertobat kepada Allah. Keduanya, ya, suami dan istri ini. Hanya saja untuk anak yang pertama yang ini adanya anak tersebut di luar pernikahan, sebelum ada pernikahan, maka di sini terputus ya dengan ayah biologisnya, itu hak warisnya, kemudian hak nasabnya. Menurut pendapat yang kuat, ya. Dan hak perwaliannya hanya saja ini laki-laki. Jadi kalau perempuan baru benar terputus hak perwaliannya. Hanya saja karena laki-laki nggak disebut dengan terputus perwaliannya. Ya, demikian. Adapun untuk anak-anak yang lahir atau adanya setelah pernikahan, walaupun dalam kondisi pernikahan itu hamil dan sah pernikahan tersebut, maka ini adalah anak-anak yang sah,
Secara syar'i ya, yang pertama dari sisi nasabnya, kemudian dari sisi sah nanti untuk saling mewarisi, kemudian yang ketiga sah juga untuk saling ya, untuk dia menjadi wali ya, seperti itu. Demikian. Sehingga untuk kasus yang ditanyakan ini sah pernikahan ya, anak kedua yang muncul dari apa? Pernikahan yang sah tersebut walaupun dalam kondisi hamil, dan anak tersebut adalah anak perempuan, dinikahkan oleh ayahnya. Insyaallah taala sah. Wallahu taala a'lam. Baik, ada yang lain mau bertanya? Boleh, insya Allah. Ya, tadi seperti tadi kita katakan, ya, tuban tadi ya. Tuban itu istilah pakaian dalam yang dipakai, ya, yang nanti akan ditutupi dengan pakaian ihramnya, demikian. Saya condong lebih-lebih ketika ada hajah, ya. Jadi sebagian ulama saja itu membolehkan walaupun tidak ada keperluan, ya, membolehkan. Walaupun ulama yang lain tidak membolehkan. Nah, ketika ada kebutuhan seperti ini, ada kebutuhan seperti ini. Contohnya tadi yang dia beseran gitu ya, keluar terus cairan gitu. Ya. Ada sebagian orang yang memakainya karena adanya untuk penyanggah dari satu alat yang dibutuhkan untuk dia terus bersama dia karena dia ada penyakitnya. Maka yang seperti ini insyaallah taala itu dibolehkan. Saya condong boleh. Ya. Walaupun berjahit, ya walaupun berjahit karena ada hajah. Demikian, ada keperluan seperti itu. Demikian, wallahu taala alam. Ya, jangan sampai mengotori Masjid Nabawi atau Masjidil Haram ya. Yang terakhir kali saya, bukan terakhir ya, yang baru-baru ini saya umroh gitu. Ada masya Allah di pelataran Ka'bah itu ada yang mengeluarkan kotoran, masya Allah. Mungkin sudah tua juga orangnya, dan mungkin tadi itu nggak sempat, ya mungkin dia berpendapat nggak boleh pakai, rupanya keluar isinya dan nampak warna kuningnya dan aromanya, masya Allah, ya, masya Allah. Tapi luar biasa para pekerjanya itu sigap. Ya, sigap. Begitu banyaknya orang langsung dikasih apa? Dikasih penghalang, ya, dihalau orang untuk tidak melewati itu. Kemudian ketika udah muter sekali lagi udah nggak nampak lagi kotorannya. Cepat mereka kerjanya. Cuma aromanya masih. Nah, mungkin nggak tahu putaran yang keberapa setelah itu sudah tidak ada aroma lagi. Tadi putaran keberapa, lihat ada bentuk fisiknya yang kuning-kuning itu, masya Allah. Putaran kedua udah tidak ada, tapi aromanya bau. Putaran berikutnya sudah nggak kerasa lagi dia. Cepat kerjanya mereka, luar biasa, ya. Cepat ya, masya Allah. Baik, ya, jadi memang daripada membuat kekacauan kayak kasus seperti ini, maka dibolehkan, ya, dibolehkan insya Allah. Baik, ada yang lain? Cukup ya. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan.
kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari si pribadi dan bisikan syaitan, maka abaikan dan tinggalkan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para hadirin dan yang mendengar kajian ini saya mohon maaf. Semua kesalahan dimohonkan untuk dimaafkan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.